Di sebuah desa kecil yang terpencil, dikelilingi hutan-hutan lebat dan pepohonan tua yang menjulang tinggi, ada sebuah danau yang begitu indah. Danau ini disebut Danau Pelangi karena setiap pagi dan sore hari permukaannya akan memancarkan cahaya berwarna-warni yang mirip pelangi. Cahaya itu berkilauan dan memantul dari matahari yang menyentuh permukaan air, membuatnya terlihat seperti lukisan ajaib di tengah-tengah hutan. Orang-orang desa sudah lama mengenal keindahan danau ini, tetapi mereka juga mempercayai bahwa ada sesuatu yang misterius di balik kemilau indahnya. Anak-anak desa di situ sering mendengar cerita tentang Danau Pelangi dari orang tua mereka. Beberapa berkata bahwa ada harta karun yang tersembunyi di dasar danau, sementara yang lain percaya danau itu dihuni oleh makhluk ajaib. Tak sedikit pula yang percaya bahwa danau itu diberkati, memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang menjaganya dengan tulus. Namun, ada satu aturan yang selalu diingat oleh semua orang. Jangan pernah mencoba menyelami rahasia Danau Pelangi. Suatu pagi yang cerah, dua sahabat, Rani dan Bima, memutuskan untuk pergi ke Danau Pelangi. Rani adalah gadis kecil yang selalu penasaran dan pemberani. Dia selalu ingin tahu lebih banyak tentang segala hal di sekitarnya. Bima, sahabatnya, adalah seorang laki-laki yang cerdas dan penuh semangat, namun kadang-kadang sedikit ceroboh. Mereka berdua telah lama mendengar cerita-cerita tentang Danau Pelangi dan merasa bahwa inilah saatnya mereka mencari tahu sendiri. Mereka ingin melihat danau itu lebih dekat dan jika beruntung menemukan rahasianya. Setelah bersiap-siap, Rani dan Bima memulai perjalanan mereka. Mereka membawa bekal roti dan air serta seutas tali yang panjang. Jalan menuju danau bukanlah jalan yang mudah. Mereka harus melewati hutan yang rimbun, penuh dengan suara burung-burung berkicau dan hewan-hewan kecil yang berlari melintasi dedaunan. Di beberapa bagian, sinar matahari hampir tak mampu menembus lebatnya pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah yang seakan hidup. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di pinggir Danau Pelangi. Kedua anak itu berdiri terpana, memandang permukaan air yang indah berkilauan dengan warna-warni pelangi yang indah. Rani menahan napas, merasa seperti berada di dunia lain. Airnya jernih dan di dalamnya mereka bisa melihat bayangan awan dan langit yang cerah. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan airnya. Bima mencoba menyentuhnya dan menyadari bahwa airnya terasa lebih dingin dari biasanya. Hampir seperti ada kekuatan misterius yang menyelimutinya. Saat mereka duduk di tepi danau, Rani memperhatikan sesuatu di dalam air. Bima, coba lihat itu. Sepertinya ada sesuatu di bawah sana, katanya sambil menunjuk ke arah kilauan emas yang samar-samar terlihat di dasar danau. Kilauan itu sangat jauh dan sulit dilihat dengan jelas, namun cukup untuk memicu rasa penasaran mereka. Mungkin itu harta karun, seperti yang diceritakan orang-orang desa, seru Bima dengan mata berbinar-binar. Tanpa berpikir panjang, dia mengambil tali yang mereka bawa, mengikatnya di sebatang pohon besar di dekat situ, dan bersiap untuk turun sedikit ke arah danau. Namun, begitu dia memasukkan tangannya ke dalam air, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari dalam danau. Permukaan air bergetar dan warna-warni pelangi di dalamnya semakin terang, hingga hampir menyilaukan mata mereka. Rani dan Bima mundur ketakutan, namun rasa penasaran mereka mengalahkan rasa takut.
Dari dalam air perlahan-lahan muncul makhluk besar berbentuk ikan, namun sangat berbeda dari ikan biasa. Sisiknya berkilauan dengan warna-warni pelangi, tampak lembut dan bercahaya seperti mutiara. Mata ikan itu besar dan bercahaya lembut, memandang mereka dengan penuh kehangatan. Rani dan Bima terpana, tak bisa berkata-kata melihat keindahan dan keanggunan makhluk itu. "Apa yang kalian cari di sini, anak-anak?" tanya ikan itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. Rani dan Bima terkejut, namun mereka merasa tidak takut. Ada sesuatu yang menenangkan dari cara ikan itu berbicara. "Kami hanya ingin melihat keindahan danau ini lebih dekat dan mungkin menemukan rahasianya," jawab Rani jujur. Ikan itu tersenyum dan berkata, "Danau ini memang indah, tetapi keindahannya bukan hanya sekedar warna-warni di permukaannya. Di dasar danau ini ada permata pelangi yang sangat berharga. Permata ini bisa mengabulkan satu permintaan bagi siapa saja yang menemukannya, tetapi hanya bagi mereka yang memiliki hati yang tulus dan bersih." Mendengar hal itu, Bima bertanya dengan penuh harap, "Apakah kamu bisa mendapatkannya?" Ikan itu menatap mereka dengan tatapan bijaksana. "Sebelum kalian bisa menemukan permata itu, kalian harus menunjukkan bahwa hati kalian tulus dan bukan karena ketamakan," katanya. "Danau ini bukan tempat bagi mereka yang hanya mencari kekayaan atau kekuasaan. Hanya mereka yang datang dengan niat yang baik dan hati yang bersih akan menerima anugerahnya." Rani dan Bima saling berpandangan, menyadari bahwa mereka tidak benar-benar membutuhkan permata itu. Mereka datang ke danau ini karena rasa ingin tahu dan kekaguman mereka akan keindahan alam, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Mereka pun berkata kepada ikan pelangi, "Kami hanya ingin melihat keindahan danau ini, dan kami sudah merasa sangat beruntung bisa melihatmu. Kami tidak mengambil apapun yang bukan milik kami." Ikan itu tersenyum senang lalu berkata, "Kalian telah menunjukkan hati yang baik dan ketulusan kalian. Sebagai hadiah, aku akan memberikan kalian sebuah kenangan yang tak akan pernah hilang. Ingatlah bahwa rahasia dan keajaiban sejati adalah tentang menjaga, bukan mengambil." Setelah mengatakan itu, ikan pelangi perlahan tenggelam kembali ke dalam danau, meninggalkan Rani dan Bima yang masih dalam keadaan terpesona. Warna-warni pelangi di permukaan air mulai meredup dan danau kembali tenang seperti semula. Mereka berdua pulang ke desa dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Mereka menyimpan kisah ini sebagai rahasia, hanya berbagi dengan orang-orang yang mereka percayai. Kini mereka tahu bahwa keajaiban yang sejati ada pada kemampuan kita untuk menghargai dan menjaga, bukan untuk memiliki.